Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang saat ini sudah ada di samping saya adalah Aurora Lesa. Aurora, terima kasih hadir kembali malam hari ini. Iya, sama-sama Mas Bay. Waktu kembali dari menembus mata batin yang tempo hari, ada kejadian-kejadian aneh nggak? Sebenarnya sih ada. Gimana? Awalnya sih dari mimpi ya. Mimpi, memang sih beberapa bulan yang lalu itu memang udah ada perasaan nggak enak, nggak nyaman, nggak enak, sama ada kayaknya kok ada yang aneh gitu. Dan kebetulan suatu malam dapat mimpinya itu digigit ular, dan itu jelas banget gitu, digigit ularnya itu di kaki gitu. Terus ya searching gitu kan di Google, kenapa gitu, karena kan nggak pernah ya mimpi kayak gitu. Akhirnya katanya sih ada yang jahilin atau apa ya, percaya nggak percaya gitu ya Mas ya. Ada yang jahilin? Katanya sih gitu. Akhirnya pergilah nanya gitu ya, nanya yang bisa berobat, gitu. Gitu. Ternyata katanya ada yang jahilin gitu. Akhirnya ya dikasih tahu lah harus lebih deketin diri, sembahyang kayak gitu-gitu. Terus udah besoknya lagi ada mimpi lagi, tapi bukan aku yang mimpi. Jadi Siapa? Bibi aku. Mimpi yang sama? Digigit ular juga? Mimpinya itu ngelihat aku pakai baju compang-camping gitu, kayak sobek-sobek gitu. Oh ya, aku nangis gitu kan, kayak kenapa gitu kan. Akhirnya pergi lagi lah berobat kan. Pergi berobat terus bilangnya sama lagi kayak gitu. Ada yang jahilin? Akhirnya sama juga kan, pokoknya harus ingat sedekah kayak gitu-gitu. Ya aku sih ngambil sisi positifnya aja ya, maksudnya hal-hal seperti itu kan sebenarnya percaya atau tidak percaya gitu, cuman ya mungkin itu ada teguran juga gitu. Jadi aku ngambil sisi positifnya, mungkin aku kurang bersedekah, kurang ingat sama yang di atas. Ya, mudah-mudahan gitu. ini justru malah mengingatkan untuk berbuat kebaikan. Baik. Oke, Aurora, saya jadi bingung harus berpendapat, tapi mudah-mudahan baik-baik aja ya setelah ini. Sekarang sih alhamdulillah baik-baik aja, karena aku juga pikirannya nggak mau yang macem-macem ya Mas. Lebih ke ya udah. Berpikir positif ya. Lebih ke positif itu aja jauh lebih lah. baik sih. Oke, Aurora, kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku mendapatkan teror dari sosok gaib setelah melakukan santet. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Nadira. Selamat malam Nadira. Malam. Apa yang mau kamu ceritakan? Saya mau tenang hidupnya karena saya selalu dihantuin boneka kecil sama saya. Dihantui boneka kecil? Ya, karena saya menyantet mantan istrinya suami saya. Mantan istri suami? Iya. Gimana awal ceritanya? Lagi saya gadis, saya dijodohin sama duda. Terus mantan istrinya nggak terima. Nah, dia guna-guna saya sampai saya habis-habisan. Saya sakit selama setahun nggak bisa bangun. Saya berobat ke dukun kemana-kemana. Terus saya dendam sama dia. Saya buatlah dia sakit-sakitan dan sampai meninggal dunia. Ya. Ya karena saya dendam, semuanya habis. Harta saya habis. Badan saya habis, rumah tangga saya hancur. Oke, terus? Sekarang kondisinya gimana?
Anda sendiri baik-baik aja? Ya, tapi saya mau tenang. Pengen hidup tenang. Ya, Itu ada kaitannya nggak sosok boneka yang datang dengan Anda pergi ke dukun? karena ritual-ritual yang saya lakukan, saya dikasih boneka dan saya kubur boneka itu kan. Terus targetnya meninggal dan saya selalu dihantuin boneka-boneka yang kesakitan. Setiap boneka-boneka itu saya rasa semuanya hidup semua. Dan saya pun selalu kerasukan. Ya, Kerasukan apa? ya seperti tadi malam. Tadi malam gimana kejadian? Saya kerasukan mau teman saya. Tapi nggak Anda lakukan? Enggak. Pak? Teman saya keburu kabur. Semua. Dan Ketakutan semua. ya pasti. Anda gimana bisa kerasukan? Siapa yang masuk? Ya, saya. Ya. Ya, entah. Orang-orang pokoknya semua yang ada makhluk gaib yang deket saya masuk ke saya. Kalau saya merasa udah nggak suka sama orang ataupun saya udah benci sama orang, semua itu masuk. Oke. Baik, tujuannya datang ke sini supaya mendapatkan hidup yang lebih tenang ya. Iya, Lepas saya dari capek gangguan-gangguan hidup seperti gaib ini. itu. Anda menyesal nggak? Menyesal. Oke, kami akan ajak Nadira untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Nadira, dengan tanggal lahir 9 Juni 1994, dengan mendiami nomor rumah 18. Nadira adalah seseorang yang memiliki karakter yang mudah sekali terpancing emosinya. Saya melihat melakukan jalan yang salah karena ia rela menggunakan ilmu hitam untuk rasa dendamnya. Saya saat ini mencium bau darah dan juga aura yang sangat gelap. Saya meyakini adanya sosok anak kecil yang selalu menemani Nadira yang sangat berpengaruh buruk dalam kehidupannya. Kalau saya melihat Nadira, saya melihat sosok anak ambar. Ia mengerikan sekali, mukanya berantakan seperti orang-orang kerdil. Namun ini adalah arwah anak kecil. Wah! Selamat malam semuanya. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Apa benar kamu dengan nama Nadira, tanggal 9 bulan 6 1994 dan nomor rumah 18? Benar. Nadira karena sakit hati akhirnya melakukan ritual mistis. Ya, waktu itu dikirimin boneka dan juga ada nya waktu itu ya. Ini selalu ikutin saya Selalu kemana-mana. ikutin. Lindungin saya kemana-mana. Sakit hatinya karena mantan suami kembali ke mantan istrinya. Dan waktu itu mantan istrinya diguna-guna sampai meninggal dunia. Iya, karena Tapi saya sampai- dendam. Iya, karena Ny- dia- saya itu kasihan sama saya. Oke, sampai sekarang tapi nggak tenang hidupnya Nggak tenang. Nadira. Saya selalu bantuin saya. Roy, kenapa kamu tiba-tiba megang rambutnya partisipan? Saya merasakan ada makhluk halus lainnya di dalam tubuh Nadira. Nadira bukan orang biasa, dia dijaga oleh seseorang. Dijaga oleh seseorang itu dari dukun yang pernah didatengin atau leluhur? Entah bisa dikatakan kodam, atau entah bisa dikatakan pengawal pribadi tapi magic. Pengawal gaib gitu? Iya. Kamu sering ngerasa kehilangan akal ya untuk... Ketika saya marah, siapapun orang depan saya pasti Dia bukan pernah hampir temennya. seperti tadi malam yang saya lakukan. Seperti yang tadi malam, Iya, hampir temannya. hampir temannya. Temannya gimana? Jadi hampir di nggak? Enggak, dia lari.
ketakutan. Pakai apa? Pisau? Pisau. Ada apapun di depan saya, pasti saya makan dan saya lempar. Tapi ya, jujur Mbak Nadira, saya aja nih ya deket kamu, di depan kamu, aku ngerasa jadi pribadi yang kayak agak freak gitu loh. Saya Ya, merasa, cara ngomongnya agak sedikit tidak biasa sih. yes. Oh. Entah itu dalam pengaruhnya Mbak Nadira atau tidak, tapi saya berharap ini cuma sugesti saja. Saya ingin menggambar sosok yang menyeramkan sekali. Kamu melihat sosok apa, Nadira? Boleh saya lihat? Boleh, of course, ya. Kenapa Nadira? Apa yang kamu lihat? Ada cewek. Cewek? Sebelah mana? Tuh, Rambutnya warna apa? panjang. Rambutnya panjang, warna hitam. Ya. Tuh, Di mana? Lagi apa dia di sana? Oh. Iya, Roy. Saya ingin memanggil sosok kuntilanak tersebut turun dari seling plafon dan datang kemari. Saya butuh pancingan. Pinjam suara kuntilanaknya lagi. Yang kenceng dan lantang ya. Dan benar-benar di lehernya dia. Deketin sekali dan kenceng banget. takut. Gak takut. Ketawa terus. Gak takut. Gak takut. Kamu iblis, saya rajanya iblis. Hah? Saya raja iblis. Roy, What? kenapa kamu minta dia untuk mendengarkan suara seperti kuntilanak di sini? Karena saya ingin memancing dia datang. Tapi ini beneran loh. Di belakang sini lebih panas, Ya. udaranya lebih di situ lebih dingin. Iya. Dan di sini kamu bisa kesini deh, kita kesini deh. Kamu ngerasain di sini, ini lebih anget gitu di sini, Iya. ya? Tapi di situ dingin banget. Dingin banget di situ. Ya itu saya. Berbicara tentang konotasi sangat dekat dan erat sekali dengan tarian ya. Ada Dewi Semirin Kuning, ada juga banyak sebutan weekend. Iya, banyak hal. Ya, karena saya punya nenek, dulu dia juga suka spiritual gitu. Nenek saya meninggal dan akhirnya semua diturunin ke saya. Dan nenek saya pun sama, itu yang saya sebut. Nenek Ya, Roy. Iya. Mbaknya asli dari mana? dari Betul. ya. Itu manggil nenek tuh sih Iya. ya. Itu ikut dengan Nadira setelah Nadira datang ke dukun atau dari sebelumnya, dari dulu? Enggak, Udah ada. dia meninggal ikut saya. Apa gimana? Setelah dia meninggal, dia ikut saya Kapan meninggalnya? tahun 2011. Kenapa bisa ikut ke Nadira? Karena saya cucu kesayangan. Cucu kesayangannya dia. Tapi emang biasanya gitu Mas Bayu, kalau misalnya kayak turun-temurun tuh ada bisa gitu. Biasanya mereka memang nurun ke anak Keluarganya, cucu ke atau anak cicitnya. cucu. Jadi nggak sembarangan gitu. Jadi mereka dipilih gitu mana mereka ngikutnya mau sama siapa gitu. Mungkin pas neneknya pilihnya sama Mbak Nadira yang ikutnya. Tapi
Ini berarti sosok yang baik dong. Jadi pengawal dan menjagain dia ya. Harusnya jadi penjaga ya Mas Roy ya? Tapi dia selalu bantuin saya apa yang saya mau. Selalu bantuin saya. Bantuin apa misalnya? Kayak saya benci sama orang, dia bantuin saya. Bantu untuk mencelakai orang lain. Iya. Mencelakai Kan orang. mencelakai orang itu perbuatan karma buruk. Jadi nggak boleh dilakuin sebenarnya. Kita manggilnya Pak Nadira nih sekarang. Ini masih Nadira atau udah ya? Nadira? Nadira. Masih nanti. Oke, Nadira. Saya di belakang. Saya di belakang. Ya. Saya tidak mau bermusuhan dengan makhluk halus. Ya, saya juga bukan siapa-siapa soalnya. Saya hanya anak yang diberi kelebihan saja, indigo. Tetapi saya bukan Tuhan, bukan pemuka agama, apa-apa. Enggak lah, saya cuma jembatan doang. Ada yang ingin disampaikan Nadira melalui ritual-ritual khusus atau barang-barang yang dibawa mungkin? Ada. Saya bawa boneka dari dukun itu. Boneka. Wow, I love doll. Saya suka boneka sekali. Boleh saya lihat kah? Boleh? Silahkan dia. Boleh diambil. Boleh. Ya. Jadi nya dulu neneknya meninggal terus ikutin gitu. Jadi kayak nya Kayak turun-temurun gitu. Nah mungkin ini turunnya kena. Cuman salahnya dipakainya yang nggak bener ya Mas Roy. Coba kalau pakai untuk dipakainya. mencelakai orang. Coba kalau Tapi kan dipakainya bisa nolak, bagus. nggak bisa ya? Ikutin terus ya, karena kesayangan kali ya. Bukan karena kan tadi dia punya dendam. Karena dianggap untuk ngebelain cucunya. Iya. Jadi mau apapun itu kayaknya ya pasti dilakuin lah demi kesayangannya. Itu kan tadi dibilang anak Iya, kesayangan. cucu kesayangan. Cucu kesayangan. Aduh, serem banget. Tuh. Ah, ini mah boneka voodoo ya, Roy? Iya, itu air kuning apa ya? Minyak. Oh, minyak. Minyak Minyak. goreng. Ya. Lalu Minyak goreng. Suka minum minyak. suka minum minyak. Ya, Tunggu, apapun itu. sorry. Saya mau clear dulu nih. Saya ini berbicara dengan Nadira atau... Nadira. Oke. Intonasi, gestur, dan artikulasi semuanya menunjukkan sesuatu yang tidak matching antara materi konten bahasa, lalu Dengan kemudian bahasa dengan tubuh. gerak tubuh dan apa itu, dengan gestur mulut dan perkataan. Iya. Jadi eye contact, Iya. gestur, artikulasi, intonasi, segala macamnya kayak dibuat mohon maaf, saya Iya. bukan tidak percaya, tapi seperti nggak wajar. Nggak wajar. Iya. You got my point. Yes, I got it. Ya memang ini yang saya lakuin. Oke. Nadira, apa yang biasa dilakuin dengan benda-benda ini dan ada apa aja itu di depannya? Ini ada boneka bekas saya kubur. Ini ada biasa kemenyan yang saya bakar dan bunga. Dan ini ada minyak dari dukun yang dikasih ke saya. Dan ini dikasih jimat sama dukun itu buat ditaruh di dompet. Katanya sih penjaga. Apa itu? Saya nggak tahu apa, cuman yang dikasih ini ke saya. Saya ngerasa barang-barang tersebut semuanya energinya negatif. Tapi saya bingung ya, kaitannya apa ya boneka voodoo dengan minyak goreng? Kalau minyak goreng itu Kak. Oke. Dan kalau boneka ini saya gunakan untuk menyantet mantan istri, mantan suami saya. Saya ngerasa barang-barang tersebut semuanya energinya negatif. Tapi saya bingung ya, kaitannya apa ya boneka voodoo dengan minyak goreng? Kalau minyak goreng itu suka. Oke. Dan kalau boneka ini saya gunakan untuk menyantet mantan istri, mantan suami saya. Ini rambutnya siapa ya? Iya tuh. Rambut, tadi saya mau nanya itu, rambutnya siapa itu ya? Rambut dia. Oh, bekas. Mantan suaminya Iya. Mbak Nadira.
Gimana cara dapetnya? Kan dia lagi saya rumah tangga sering nginep, Mas. Di rumah saya. Mantan istrinya sering nginep dengan mantan suami Anda di rumah? Tapi memang tidak sekamar bareng. Cuman dia bilang silaturahmi, Mas. Tapi nginep. Iya, saya dari situ sakit hati, Mas. Udah dibuat saya sakit, hancur Itu semua. waktu nginep Anda nggak curiga sama sekali? Saya curiga. Makanya dari situ saya ambil rambutnya. Oke. Ini ada paku juga. Iya, Itu yang untuk digunakan nusuk-nusuk boneka. iya. Dan jarum. Yang di plastik deket minyak apa tuh Mas? Yang gede. Yang di plastik itu apa? Yang mana ini? Ah, Ini mah kemenyan, Mas. minyak. Kemenyan. Buat dibakar. Ada itu wadahnya. Wadahnya di belakang. Boleh diambil. Boleh. Silakan. Tanah kuburan ya, Roy. Jadi serem kalau udah main tanah kuburan ya. Iya, kayaknya tanah kuburan deh. Aku takut sih Aurora yang jadi korban. Iya. Oke, Mbak Nadira, saya boleh dijelaskan nggak satu-satu ritualnya gimana dan permulaannya seperti apa sampai bisa mencelakai orang ya tadi ya dengan boneka tersebut. Boleh saya lakukan? Silakan. Tapi ya, jujur ya, saya pengkoleksi boneka nih, kolektor boneka. Aku dikasih boneka gitu nggak mau loh. Kenapa, Roy? Energi negatif. Negatif banget. Itu tanah kuburan ya? Iya, tanah kuburan, negatif. I don't like it. It's just that. Oke, silakan. Waduh. Roy. Iya. Dia mendekat ke kita loh. Saya minta telur 3 biji. Kamu berani sama saya? Dia menangis loh. Iya. Saya Dari minta tadi saya maaf. ngeliat ada air matanya terus. Saya minta maaf jika kami bertiga apabila ada salah perkataan, apabila ada salah ucapan, saya mohon maaf ya mewakili kami bertiga. Tapi jangan menyimpan dendam pada kami bertiga karena kita tidak mencelakai. Sekarang saya nanya mau apa di sini? Mau apa datang ke sini? Selamat malam. Mau apa datang ke sini? Jangan panik. Jangan panik. Aurora jangan panik. Bye, jangan panik. Just. Oh my.